firman yang berkali oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita saat teduh senak, kita hampiri Tuhan, kita serahkan seluruh pergumulan hidup kita. Sehingga ketika kita nanti selesai dalam ibadah ini, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Amin. Kami undang jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Bapa pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. Bapa pegang tanganku, Bapa pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaranmu, Bapa. Lebih dari napasku, Bapa. Lebih dari napasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidup. Lebih dari napasku, Bapa. Lebih dari napasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Bapa pegang tanganku, Bapa
Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. Bapa pegang tanganku. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari napasku, Bapa. Lebih dari napasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidup. Lebih dari napasku, Bapa. Lebih dari napasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Untuk doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Mas John Lee Daud, STH. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rabana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Hati kami sangat bersuka cita pagi hari ini untuk segala kebaikan, kasih, anugerah, kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, jemaat-Mu GKI Tomang Barat. Hingga pada pagi hari ini, kami dapat beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah raya ini. Bukan karena kekuatan, kehebatan kami, tetapi karena anugerah Tuhan bagi kami hari ini, kami dapat beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan memohon, Tuhan Engkau tilik hati kami. Sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menghalangi kami untuk menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah ini. Hamba mohon Engkau kuduskan, sucikanlah kami, agar hidup kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami layak menerima berkat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan itu hamba mempersembahkan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan di dalamnya,
Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam acara ini. Urapan Tuhan ada atas hamba-hamba-Mu. Agar lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan di dalam ibadah ini, kami semua jemaat Tuhan diberkati, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba sekali lagi mempersembahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari Kemenangan Iman nomor 156. Berdiri karena Yesus. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Semakin jaya Tuhan-Mu ikutlah, setiap tiap lawan berlutut menyembah. Ayat yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa-Nya, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Ayat yang ketiga. Ayat yang terakhir. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, karunia akan diganti nyanyian pemenang. Mereka yang bertahan diberi mahkotanya, bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Kiranya pujian ini memberkati kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu,
sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Kiranya boleh memberkati kita seluruh jemaat GKI Tomang Barat. Baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, baik yang ada gereja maupun yang ada di rumah, saat ini kita akan menyaksikan kebaikan, pertolongan, cinta kasih Tuhan. Namun kita sambut dengan pujian, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan, buka Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turun dunia. Tuhan pasti buka jalan. Buka Tuhan dengar doa saya. Buka Tuhan dengar doa saya. Buka Tuhan dengar doa saya.
Tuhan jawab doa saya. Putra Tuhan jawab doa saya. Putra Tuhan jawab doa saya. Anakku hidup suci tidak turut dunia. Putra Tuhan jawab doa saya. Jika ada kesaksian, kami berikan kesempatan. Shalom, Shalom. Bapak Ibu dengar suara saya? Ya Bu, dengar Bu. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya keluarga kakak kami ya. Waktu itu hari Minggu kemarin, waktu kita ibadah bersama-sama itu, ternyata di handphone saya itu ada beberapa kali miss call. Jadi yang satu dari ponakan saya yang ada di Celilitan, dan satunya lagi yang ada di Tangerang, di Jatiwung. Rupanya dia miss call berapa kali, cuma karena waktu itu kami ibadah, jadi saya nggak lihat di handphone saya hanya cuma fokusnya ke TV yang ada di depan saya. Jadi pas waktu mau kesaksian itu, baru saya lihat lihat di handphone saya, lah ini kok ada miss call berapa kali gitu. Akhirnya saya coba balas lewat WA, ada apa? Saya lagi ibadah gitu. Rupanya dia nggak jadi telepon ke saya karena saya jawab bahwa saya lagi ibadah gitu. Jadi dia cuma WA bahwa saat ini kakak saya yang ada di Celilitan itu sedang ngap-ngapan gitu ya. Jadi dia sedang butuh tabung oksigen. Gimana anaknya itu sudah muter-muter sejak Jakarta Timur itu dia tidak menemukan tabung oksigen gitu. Terus waktu itu kakak saya yang di Jatiwung juga tanya, dia sarankan supaya hubungin saya karena dia tahu bahwa waktu saya COVID itu saya memang beli sendiri tabung oksigen untuk membantu pernapasan saya gitu. Jadi karena dia sudah anaknya dia ponakan saya udah keliling-keliling, akhirnya disaranin sama ini hubungin saya supaya dia minta tabung oksigennya gitu. Tapi karena waktu dia Oma Bapak lagi kondisinya lagi seperti ini, bisa nggak pinjam tabung oksigennya karena sudah cari kemana-mana tabung oksigen itu kosong gitu. Karena waktu itu saya juga sempat panik karena tabung oksigen saya ini sudah berpindah-pindah. Jadi sudah saya pinjamkan ke teman-teman yang memang butuh oksigen. Waktu itu dia ada teman yang sedang sakit COVID dan dia juga perlu tabung oksigen. Habis itu dipakai sama ibunya juga kena COVID dan juga usia lanjut dan dia juga butuh tabung oksigen. Dan itu sudah bulan lalu ya. Jadi tabung oksigen itu berpindah-pindah begitu. Saya gini, aduh tabung oksigen saya sudah saya pinjamkan gitu ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Waktu itu saya mau bersaksi gitu ya. Waktu ini supaya saya minta dukungan doa dari jemaat sekalian bahwa Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pertolongan kepada kakak saya ini gitu. Karena begitu ponakan saya atau kakak saya yang di Jatiwung itu minta tabung oksigen itu, saya katakan bahwa tabung oksigen sudah ada, saya langsung gerak cepat
hubungin teman saya ini gitu. Tapi, teman saya ini nggak saya cuma nanya apakah tabung oksigennya, masih dipakai atau enggak gitu ya. Eee, saya juga nggak enak karena, mana tahu mereka juga di sana masih membutuhkan untuk orang tuanya, untuk penderita yang lain gitu. Rupanya nggak dijawab-jawab sama teman saya dan, saya langsung waktu itu ambil inisiatif untuk menyaksikan bersaksi, minta minta dukungan doa dari jemaat sekalian gitu. Tapi, rupanya memang setelah waktu tidak mengizinkan ya. Dan akhirnya, saya WA ke Bu Chunli, "Bu Chunli tolong doakan, kakak saya sekarang kondisinya seperti ini, kiranya Tuhan, berikan jalan keluar," gitu. Dan, pas waktu habis itu, waktu doa syafaat gitu kan, jadi pada saat doa syafaat itu saya hanya fokus, apa ya, sebut nama kakak saya ini, "Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan," gitu. "Engkau tolong Tuhan bahwa Engkau tidak pernah berhutang, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau tolong dia, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan pertolongan-Mu Tuhan." Saya hanya cuma di dalam doa syafaat itu saya hanya cuma meminta kepada Tuhan bahwa kebetulan kakak saya ini namanya Pak Widodo, bahwa Mas Widodo saat ini akan mendapatkan kesembuhan, beri dia umur yang panjang, eee, biarlah ia juga bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, hanya itu saja. Jadi saya fokus doa saya di dalam doa syafaat itu saya hanya sebut dia terus sebut dia terus sebut dia terus. Tidak ada doa yang lain, saya hanya berdoa. Sepanjang doa syafaat itu saya hanya sebut nama kakak saya ini. Tuhan buka jalan, Kau tak pernah berhutang Tuhan. Engkau buka jalan bagi kakak saya ini, berikan pertolongan, eee nyatakan kuasa-Mu, nyatakan, mukjizat-Mu Tuhan bagi kakak saya ini agar ia juga bisa, mengalami, lawatan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Dan, setelah selesai doa syafaat itu, eee eee, tiba-tiba apa, eee, pas waktu firman Tuhan, teman saya ini langsung balas WA saya. Dia langsung, sorry Tini, saya tadi nggak dengar," gitu. "Oh, ada keluarga kamu yang membutuhkan tabung oksigen," dan alhamdulillah dia bilang, "Alhamdulillah kebetulan ibu saya sudah sembuh dan semuanya, saudara-saudara juga, ini sudah sembuh," gitu. Jadi saya mengucap syukur dan dia langsung, "Oke deh saya kirim, tabung oksigen ini lewat Gojek ke ke rumah ke rumah saudara kamu," gitu. Terus saya bilang sama dia, "Nggak usah biar," saya langsung hubungin, sama ponakan saya minta dia sendiri yang menjemput tabung oksigen itu supaya dia bisa mengisi, biar dia istilahnya tidak pingpong ke sana kemari, langsung, biar dia bisa gerak cepat. Dan ternyata dia sudah dapat tabung oksigennya, tapi untuk mengisinya juga susah karena hampir semua yang ditemuinya itu, agen-agen untuk pengisian tabung oksigen itu kosong. Sampai akhirnya dia dapat jam 3 itu di daerah Pondok Rangon. Dan, eee saya mengucap syukur waktu sorenya itu dia langsung share foto kakak saya, dia sudah tidak ngap-ngapan lagi, dia sudah bisa tidur nyenyak, dia bisa tidur pules dan, saya mengucap syukur dan waktu itu Bu Jonli, WA ke saya, "Gimana Bu?" Nah, "Terima kasih Bu untuk dukungan doanya, saya mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan itu ada dan nyata." Seperti dalam pujian tadi bahwa, "Ku tahu Tuhan pasti jawab doa saya. Aku tahu Tuhan pasti dengar doa saya." Karena, eee, situasi dan pandemi seperti ini memang membuat kita selalu was-was ya. Lalu, eee, karena hampir selama seminggu ini, dari hari Sabtu kemarin sampai dengan hari ini pun, banyak berita duka itu selalu berdatangan, mereka pada orang-orang yang kami kenal itu, selalu berpulang, telah berpulang karena, menderita sakit Covid ini. Dan kemarin juga hari Jumat, Jumat, Kamis sore kemarin juga kebetulan tetangga sebelah rumah saya, itu juga,
sore harinya istrinya datang ke rumah saya, minta tolong untuk dipinjamin oximeter, tapi malamnya ternyata suaminya udah dipanggil Tuhan. Dan hari ini, dari Jumat kemarin itu juga, ponakan dari teman saya juga meninggal karena Covid, dan saat ini pun juga teman-teman SMA saya sudah lebih dari 3 orang juga berita duka bahwa telah berpulang, ke rahmatullah, karena sakit Covid. Jadi itu yang selalu kadang-kadang membuat kita khawatir gitu, eee, saat kita mendengar ada saudara sakit atau apa. Jadi, tapi saya tetap mengucap syukur, eee, bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan doa. Kiranya kakak saya ini, terus Tuhan pulihkan, semakin hari Tuhan terus pulihkan, karena memang kakak saya ini usianya udah usia lanjut ya, udah di atas 60-an. Demikian kesaksian saya, dan sekali lagi saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan, dan Tuhan telah menjawab doa kita, Tuhan telah mendengar doa kita, dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan lewat kesaksian ini hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika masih ada, kami masih memberikan kesempatan. Baiklah, jika sudah tidak ada, kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita berdoakan seluruh pergumulan jemaat Ketong Barat, baik yang sakit maupun pergumulan yang lain. Kita doakan juga bangsa dan negara kita, khususnya saat ini menghadapi COVID-19 yang tiada habisnya di negara kita maupun di dunia. Kita angkat pujian, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus
pertolongan, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidup. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Kau menara dan perisai di hidupku. Dan perisai di hidupku. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang tidak ada pernah ada habis-habisnya ya Bapa, selalu melawat dan melindungi kami semua. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami ada waktu untuk kami bersama-sama duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan setiap kesaksian daripada anak-anak Tuhan. Kiranya semua yang sudah kami perbuat hari ini Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami juga datang ke hadirat Tuhan, menghampiri hadirat-Mu, membawa setiap pergumulan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi pergumulan kami, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan apapun itu ya Bapa. Bapa, sebelum lebih jauh kami datang ke hadirat-Mu, ampuni kami dengan kesalahan-kesalahan kami, baik yang kami perbuat secara sengaja, melalui pikiran kami, tutur kata kami, tingkah laku kami Tuhan, ampuni semuanya itu biar kami layak di hadapan-Mu, dan membawa pergumulan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh badan pengurus jemaat GKI Tomang Barat ini berserta gembala sidang. Tuhan memberkati mereka semua dalam pelayanan-pelayanan yang ada, yang saat ini kami laksanakan secara online. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesatuan hati, kerjasama yang baik dalam mereka memajukan pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan memakai mereka semua untuk menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Hamba yakin dan percaya ya Tuhan, pandemi ini tidak menghambat, tidak menghentikan dalam kami semua melayani Tuhan, dalam kami semua berkarya untuk memuliakan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai lebih dan lebih lagi anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini ya Bapa. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa pada kesempatan pagi yang indah ini bagi anak-anak Tuhan yang sedang sakit, baik yang saat ini harus dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah. Tuhan memberkati mereka semua. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan akan memulihkan mereka semua, mengangkat bagian sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, dan mereka boleh bersuka cita dan menyaksikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Secara khusus hamba berdoa bagi Mbah Pur yang saat ini sedang sakit bagian kaki, Mama Mika yang stroke, Urai Marison yang saat ini sedang sakit lupus, Seren Banjarnahor, Tuhan memberkati dalam setiap kemoterapi yang harus ia jalani, dan juga Ibu
hamba berdoa bagi Ibu Maria, Tuhan menolong, memulihkan dengan kuasa-kuasa bilur-bilur tangan Tuhan yang terpaku di kayu salib. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, perawatan yang mereka dapatkan ya Tuhan. Hamba yakin dan percaya kuasa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Hambamu juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga jemaat Tuhan yang saat ini sedang terinfeksi COVID-19, yang harus menjalani isolasi, baik isolasi mandiri, bahkan isolasi yang harus di tempat di rumah sakit, bahkan di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah. Kami tahu Tuhan, penyakit ini adalah penyakit yang menakutkan bagi kami sebagai manusia. Tetapi kami sebagai manusia juga berharap selalu kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, yang tidak pernah membiarkan kami dalam sakit penyakit, yang tidak pernah membiarkan kami larut-larut dalam penderitaan. Tuhan akan menyembuhkan mereka semua yang terinfeksi COVID-19. Tuhan akan memulihkan mereka dengan perawatan, dengan hal-hal yang harus mereka lakukan selama mereka isolasi mandiri ya Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka semua dipulihkan atas kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang menempuh pendidikan. Baik saat ini yang harus menjalani pendidikan dari rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka semua dalam pendidikan mereka yang ada. Tugas tanggung jawab mereka yang harus mereka kerjakan selama melakukan pendidikan secara online Tuhan. Tuhan memberikan hikmat akal budi bagi anak-anak Tuhan ini. Biarlah mereka mampu dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka yang ada. Mungkin ada bagi di antara anak-anak Tuhan yang bergumul untuk biaya pendidikan mereka ya Tuhan. Kami secara manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang memiliki sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan akan mempercukupkan bagi setiap pergumulan, setiap kebutuhan mereka dalam mereka menempuh pendidikan ya Tuhan. Dan mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka masing-masing, dan mereka boleh kembali ke masyarakat, terlebih mereka boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan setiap kehidupan jemaat Tuhan yang mungkin saat ini harus bekerja dari rumah. Mungkin ada juga di antara jemaat Tuhan yang harus bekerja di kantor, bahkan di tempat kerja mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan akan melawat kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit yang saat ini sedang melanda Indonesia bahkan dunia ya Tuhan. Kami yakin dan percaya lawatan daripada tangan Tuhan akan menyertai kami masing-masing. Kami juga teringat berdoa menyerahkan setiap para tenaga medis ya Tuhan yang harus bekerja di tengah-tengah situasi pandemi yang ada saat ini. Tuhan melawat mereka, Tuhan memakai mereka menjadi sumber kesembuhan bagi seluruh anak-anak Tuhan, seluruh umat manusia yang saat ini sedang sakit. Mereka akan dipakai secara luar biasa oleh tangan Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk pemerintah-pemerintah yang ada dalam mereka menangani situasi kondisi yang ada, baik pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan. Biarlah Tuhan memakai para pemimpin-pemimpin negara kami dari yang tertinggi sekalipun sampai tingkat RW RT sekalipun. Di dalam nama Yesus Tuhan akan memberikan mereka hati yang melayani, hati yang mau mengayomi seluruh masyarakat yang ada. Dan mereka semua boleh mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga hamba berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ada. Biarlah mereka semua boleh patuh dengan peraturan-peraturan yang dibuat saat ini supaya kondisi Indonesia bahkan dunia saat ini semakin membaik dan kami semua boleh beraktivitas seperti sedia kala dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan usaha pekerjaan jemaat Tuhan, baik yang saat ini harus menjalani usaha dari rumah, bahkan harus datang ke tempat kerja masing-masing. Tuhan memberkati apapun yang menjadi usaha mereka ya Tuhan. Kondisi yang sulit tidak menyulitkan ekonomi,
jemaat Tuhan yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu bagi kami semua. Memberikan berkat-berkat yang melimpah bagi kami yang berharap dan terus berharap kepada Tuhan. Dan secara khusus bagi kami semua yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terpujilah nama Bapa di surga. Hamba-Mu juga teringat berdoa, menyerahkan daerah-daerah yang saat ini yang harus terkena bencana, baik banjir, tanah longsor, gempa bumi, bahkan bencana-bencana alam yang lainnya Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan, hamba menyerahkan mereka semua yang mungkin kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencarian. Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan terus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka semua. Kiranya mereka semua boleh melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka semua dalam situasi yang ada ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan untuk kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu setiap kami boleh mendengarkan kabar sukacita. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan pakai dia, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Urapi bibir mulutnya agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing, bahkan bagi lingkungan kami sekitar Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Sekali lagi hamba-Mu serahkan waktu dan kesempatan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Jadikan firman Tuhan jadi perisai kita, karena sanggup menyenangkan hati kita. Kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri, Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita angkat sekali lagi pujian ini, Engkaulah perisaiku. Jemaat Tuhan kami undang sama-sama bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku,
saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita berdoa. Kini tiba saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Firman-Mu makanan rohani bagi jiwa kami, yang akan membawa kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Kristus. Karena itu hamba mohon kuasa Allah Roh Kudus mengurapi setiap hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kehidupan rohani kami. Kami hidup di dalam firman-Mu. Kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba mohon kuasa Allah Roh Kudus mengurapi bibir mulut hamba, hati dan pikiran hamba, agar hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam tuntunan kuasa Allah Roh Kudus. Karena itu hamba mohon sekali lagi, berkati kami semua untuk kami dapat menikmati sukacita Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya firman ini, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membaca dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, saya akan mengangkat tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan macam apa? Kesempatan yang bagaimana? Dan kesempatan yang seperti apa? Ada sebuah lagu yang sama dengan tema renungan pagi hari ini, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Tetapi yang menjadi pertanyaan sederhananya,
tahukah kita di balik lagu ini ada sebuah kisah yang memilukan. Beberapa waktu lalu, lagu ini menjadi viral karena dinyanyikan oleh seorang ibu yang sudah berusia senja atau seorang oma. Ia bernyanyi bersama dengan teman-temannya yang lain. Divideokan dan diunggah, lalu diupload, lalu menjadi viral. Tetapi sebelum lagu ini viral, ada sebuah kisah nyata di balik kemunculannya lagu ini. Pendeta Wilhelmus Latumahena adalah seorang gembala di sebuah jemaat dan ia sudah cukup lama melayani Tuhan. Ia mempunyai seorang anak yang sangat berbakat di bidang musik. Tuhan memberikannya talenta untuk bisa mengaransemen banyak jenis musik. Anaknya aktif dalam pelayanan dan menjadi berkat di jemaat di mana orang tuanya melayani. Suatu kali anak pendeta ini mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Di tengah kepiluan, kesedihan, dan kesusahan yang dialami oleh sang pendeta, mulai merenungkan. Di dalam renungannya ia menuliskan lirik lagu yang berjudul "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Lagu yang sangat populer saat ini. Bukankah lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan" seringkali diidentikan dengan orang-orang yang berusia senja? Pandangan seperti ini perlu diubah. Hidup ini adalah kesempatan bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang berusia lanjut, tetapi berlaku untuk kita semua. Di dalam renungannya, Pendeta Wilhelmus mengatakan, tidak selamanya kita muda dan kuat. Artinya, ada masa-masa di dalam hidup kita dalam masa-masa hidup kita menjadi lemah. Seperti saat ini kita didera oleh sakit penyakit, secara khusus COVID-19. Tidak selamanya kita jaya. Mungkin ada saatnya perekonomian kita menjadi sulit. Dan tidak selamanya kita hidup. Ada batas waktu untuk kita menjelajah sebagai musafir di dalam dunia ini. Maka tepat sekali di dalam lagunya, Pendeta Wilhelmus berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hari ini kita akan belajar dari tema ini. Ada suatu pertanyaan yang saya mau ajukan kepada kita. Apa itu kesempatan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan adalah satu masa di mana kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi lingkungan di mana kita berada. Masa, waktu, keadaan, situasi, kondisi di mana kita mampu melakukan sesuatu yang berdaya guna. Baik untuk kita, untuk orang lain, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah kesempatan, masa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kisah seorang bapak berusia 70 tahun.
ketika tiba di usia 70 tahun, ia mulai menggores semua peristiwa kehidupannya selama 70 tahun ia hidup di dunia ini. Ia menggoresnya dalam bentuk presentasi. Dalam diagramnya terlihat kegiatannya selama 70 tahun adalah seperti berikut. Waktu tidur 32,9%. Bekerja 22,8%. Beribadah 0,7%. Nonton 11,4%. Makan 8,6%. Bepergian 8,6%. Bersantai 6,5%. Sakit 5,7%. Dan berpakaian 2,8%. Selama 70 tahun. Orang ini tidur selama 32,9%. Jadi waktu paling banyak digunakan adalah untuk tidur. Lebih banyak dari bekerja. 22,8%. Yang paling rendah persentasenya adalah beribadah hanya 0,7%. Tidak sampai 1%. Bandingkan dengan kesempatan untuk tidur. Bahkan berpakaian lebih besar persentasenya. Demikian juga untuk berbelanja. Kalau demikian, bagaimana dengan kehidupan kita? Saat ini saya sudah berusia misalnya 25 tahun, 30 tahun. Selama itu saya sudah melakukan apa saja? Apakah lebih banyak tidur atau lebih banyak beribadah atau lebih banyak ke hal-hal yang lain? Inilah gambaran tentang kesempatan-kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Sudahkah kita menggunakan kesempatan ini dengan baik? Hal ini akan kita lihat dari firman Tuhan. Sebagaimana seharusnya kita memaknai dan mengisi kesempatan itu dengan baik. Berdasarkan Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Efesus. Tapi juga berlaku bagi mereka yang bukan jemaat Efesus. Namun tinggal di kota Efesus pada waktu itu. Surat Efesus ini ditulis Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Di tengah kesulitan dan penderitaan. Rasul Paulus masih mengingat bahwa ia punya anak rohani yang harus terus dibimbingnya, yang harus terus didampinginya. Salah satunya adalah jemaat yang ada di Efesus. Mengapa Rasul Paulus harus mengirimkan surat ini kepada jemaat Efesus? Karena satu hal yang paling penting adalah saat itu jemaat Efesus adalah jemaat yang dualisme. Mereka menyembah Allah dan mereka juga punya kepercayaan lain. Salah satu yang mereka sembah pada saat itu adalah Dewi Artemis. Dewi kesuburan. Jadi selain menyembah Tuhan, di sisi lain ada juga yang mereka sembah. Bahkan ada yang benar-benar hanya menyembah Dewi kesuburan tersebut. Di tengah keadaan demikian, Rasul Paulus hadir dengan mengirimkan surat ini. Ia berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup.
pada ayat yang ke-15a. Jemaat Efesus ini bukan baru saja mendengar firman Tuhan, tetapi jauh sebelumnya mereka sudah mendengar firman Tuhan. Tetapi sebagai manusia, mereka juga punya keterbatasan untuk memahami firman Tuhan. Namun dengan nasihat Rasul Paulus, jemaat Efesus ditolong untuk mengerti dan memahami apa pesan Rasul Paulus bagi kehidupan mereka. Apa kaitannya dengan tema firman Tuhan hari ini? Melalui Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan melihat setidaknya ada 3 ciri dari kehidupan orang percaya yang mengisi kesempatan-kesempatan hidup dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Yang pertama, hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Efesus 5 ayat 15 Rasul Paulus berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini disebutkan ada 2 karakter manusia, yakni bebal dan arif. Orang bebal adalah orang yang hidupnya dalam perbuatan daging. Sedangkan orang yang hidupnya ataupun orang yang hidupnya belum berubah. Orang yang menyia-nyiakan, mengiyakan sesuatu tapi tidak mau berubah. Misalnya, diminta jangan berbuat begini. Dikatakan iya, tapi nanti dilakukannya lagi. Sedangkan orang arif adalah orang yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Itu adalah orang yang menggunakan kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Arif dan bebal adalah 2 karakter yang bertolak belakang. Bebal orang yang menjauh diri dari Tuhan. Sedangkan arif orang yang mendekat kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, perhatikanlah hidupmu. Sekarang Tuhan minta kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Mari kita perhatikan hidup kita dengan saksama, dengan teliti. Apakah kita seorang yang bebal atau orang yang arif? Seorang yang sudah berubah atau masih terus-menerus mengisi kesempatan hidup kita dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan itu banyak. Tetapi apakah kita sudah mengisi kesempatan itu dengan baik? Ingatkah kita akan kisah Raja Ahab dan istrinya Isabel? Kelakuan mereka menyebalkan. Mereka punya posisi sebagai pemimpin kala itu. Tetapi posisi itu digunakan untuk membawa orang Israel tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Dan Isabel punya niat untuk membunuh Nabi Elia. Di tengah posisi yang bagus dan jabatan yang tinggi, ia menggunakan kesempatan itu untuk melakukan apa yang menjadi egonya sendiri terhadap orang lain. Rasul Paulus berkata, itulah orang bebal. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk menegur, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Sudah berapa lama kita
berani menyebut diri kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Seberapa berani kita berkata bahwa kita sudah mengisi setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan kita untuk hidup bagi Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan atau kita hidup untuk diri kita sendiri. Ketika kita hidup bagi Tuhan, maka segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita menjadi standar kehidupan kita. Menjadi patokan. Dan yang kita lakukan adalah maunya Tuhan, bukan maunya kita atau maunya saya. Kadang di sini kita menghadapi dilema. Kita maunya B, sedangkan Tuhan maunya A. Tuhan mungkin mengizinkan kita untuk mengalami sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Karena ada maksud dan rencana Tuhan di balik yang Tuhan izinkan kita. Tetapi kita tidak mau terima. Apakah kita sudah sungguh hidup bagi Tuhan? Ini mengingatkan kita sejauh mana kita berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus ingin menekankan kepada kita bahwa ketika ia berkata, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ada seorang penulis berkata bahwa Paulus dalam bagian firman Tuhan ini sedang berkata, kamu yang sudah dimenangkan di dalam Kristus, hidupmu jangan sembrono. Jangan terlalu bebas tanpa aturan. Jangan sewenang-wenang dan sesukamu saja. Tetapi harus semaunya Tuhan. Supaya kita bisa menjadi orang yang arif. Kalau kita melakukan apa maunya Tuhan. Kalau hidup kita sembrono, maka kita tidak akan peka terhadap dosa. Malahan, kita akan menikmati kehidupan di dalam dosa. Ada sebuah cerita tentang seorang bapak yang menyediakan sebuah panci yang diisi dengan air panas. Kemudian ketika panci itu diletakkan di suatu tempat, tiba-tiba ada seekor kodok melompat masuk ke dalam panci tersebut. Kodok itu tidak sadar air di dalam panci itu panas. Ia asik melompat-lompat di air panas tersebut. Ia asik bermain sampai pada suatu titik di mana ia merasa kepanasan dan kemudian kodok itu mati di dalam panci. Terkadang kehidupan kita sebagai orang Kristen seperti itu. Berbuat dosa sedikit tidak apa. Cincailah. Di awal kita tidak peka. Tetapi saat sampai di titik tertentu Tuhan menegur kita. Karena kita salah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, mari kita hidup bagi Tuhan. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, kalau ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mau dan siapkah kita hidup bagi Tuhan hari ini? Ataukah kita sekarang sedang hidup untuk dunia atau untuk diri kita sendiri? Hal yang kedua, hidup dengan bijaksana. Hidup dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mengisi kesempatan hidup
maka kita harus hidup dengan bijaksana. Pada ayat 16 Rasul Paulus berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam bagian ini adalah kairos. Ada dua pengertian waktu, yaitu kronos dan kairos. Kronos adalah waktu yang berganti. Tetapi Rasul Paulus menggunakan kata kairos. Suatu waktu dalam kehidupan yang tidak akan berulang kembali. Itulah kesempatan yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Maka hidup ini adalah kairos, bukan kronos. Kalau kronos masih ada esok hari, bulan depan atau tahun depan. Sedangkan kairos tidak bisa. Kalau sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Misalnya, suatu saat kita sedang berbelanja di pasar. Lalu ada orang meminta, Pak, Ibu, doakan saya. Padahal saat itu pasar sedang ramai. Lalu saya berkata, ayo kita ke pinggir sebentar dan kita berdoa. Di tengah-tengah hiruk pikuknya pasar. Bisa jadi kesempatan itu tidak akan kembali karena bisa jadi kita tidak akan bertemu lagi dengan orang yang meminta kita untuk didoakan pada saat itu. Itu adalah kairos. Kesempatan yang mungkin atau tidak akan terulang kembali. Sedangkan kalau kita mau ke mall, tapi batal, maka besok masih bisa atau masih ada waktu. Dalam kehidupan rohani penting bagi kita untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti lirik lagu Jam Kehidupan yang dibawakan oleh Herlin, yang liriknya, jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti. Cepat atau lambat tak seorang pun tahu bila waktunya. Karena itu milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Milikilah kasih Yesus supaya hidup kita diubah di dalam Tuhan saat ini juga. Kalau kita bisa menggores kehidupan kita, seperti apa dan bagaimana? Bukankah dunia menawarkan kepada kita bahwa waktu adalah uang, time is money? Kata Pak Jokowi, saya kutip, waktu adalah kerja, kerja, kerja. Artinya, kita melakukan sesuatu yang berdaya guna. Tidak hanya sebatas untuk mencari sesuatu yang bersifat materi. Hari-hari ini adalah jahat. Banyak tipu muslihat iblis. Banyak godaan, banyak rayuan yang dilemparkan oleh iblis. Tetapi pemazmur berkata, Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk menghitung hari-hari supaya kita memiliki hati bijaksana. Dari refleksi saya berani berkata,
Anggaplah hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi hidup ini. Kalau kita berpikir masih ada kesempatan esok atau lusa untuk melayani Tuhan, maka kita akan menunda waktu untuk kita melakukannya. Tetapi kalau kita boleh memakai detik, hari dan saat ini adalah waktu yang terakhir dalam hidup kita, maka kita akan berjuang untuk melakukan yang baik semampu kita untuk memuliakan Tuhan. Kesempatan ada banyak. Hanya saja sudahkah kita menggunakan kesempatan itu dengan baik? Ada sebuah video berpesan. Banyak hal di dunia ini yang sering kita lakukan untuk menghabiskan waktu kita. Untuk tidur adalah salah satunya. Kita juga selalu mempunyai waktu untuk menonton apa yang menjadi kesukaan kita. Bagi yang suka main game, juga ada waktunya untuk itu. Bahkan kita pun punya waktu untuk membersihkan lingkungan di mana kita tinggal. Kita punya waktu untuk bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Kita juga punya waktu untuk berkarya sesuai dengan talenta kita. Kita punya waktu untuk melihat apa yang ada di dekat kita, di sekeliling kita. Itu beberapa contoh dari waktu yang kita gunakan dalam hidup kita sehari-hari. Yang menjadi akhir dari video ini adalah dia bertanya, seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Seberapa sering kita dekat dengan Tuhan? Seberapa banyak kesempatan yang Tuhan kasih kita gunakan dengan baik dalam hidup kita? Kita bekerja dari pagi hingga malam. Kita berjuang untuk mencapai apa yang menjadi target kita. Tetapi untuk Tuhan berapa banyak waktu yang kita berikan? Untuk Tuhan berapa banyak waktu yang kita berikan? Ketika saat ini saya berkhotbah, saya tidak sedang menghakimi Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya hanya sedang membagikan apa yang menjadi refleksi dari firman Tuhan hari ini. Itulah hidup yang bijaksana. Hidup yang mau menghitung hari-hari dan mempergunakan hari-hari yang ada. Hidup yang siap melawan tipu muslihat iblis. Di tempat kita seperti apa? Di dalam posisi yang mungkin sedang kita duduki saat ini, kita bersikap bagaimana? Bagaimana kita bersikap terhadap atasan kita, terhadap bawahan, dan rekan kerja kita seperti apa? Kita harus melihat bahwa semua kesempatan yang Tuhan berikan adalah baik untuk kita. Di dalam iman kita kepada Tuhan, tidak ada kesempatan yang tidak baik. Tidak ada waktu yang tidak indah dan tepat. Semua di dalam Tuhan adalah baik adanya. Indah dan tepat. Sehingga pemazmur sekali lagi berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Lalu hal yang ketiga yang terakhir. Hidup mengerti kehendak Tuhan. Hidup mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan.
Ini terkadang menjadi polemik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Tidak semua yang kita pertanyakan ada jawaban yang logis. Karena kita beriman bukan karena logis. Kita percaya bukan sebatas rasio. Tetapi memang kita beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa maksudnya mengerti kehendak Tuhan ketika Rasul Paulus berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-17. Kata usahakanlah berarti kita punya andil untuk mau memahami Tuhan mau apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Katekismus. Dia berkata, tujuan kamu untuk mengerti kehendak Tuhan hanya satu, yaitu memuliakan namanya. Tetapi untuk mengerti kehendak Tuhan kita harus sungguh mengerti apa yang menjadi dasar iman, dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan kita tidak hanya sebatas tahu saja. Tetapi kita harus siap untuk melakukan sesuatu yang dapat dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Tentunya untuk mengetahui kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa tahu kehendak Tuhan melalui khotbah-khotbah, renungan-renungan. Yang ketiga, kita juga bisa mengerti kehendak Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua cara bisa Tuhan pakai untuk menolong kita agar kita paham, mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah menjadi orang percaya, kita harus hidup seturut dengan maunya Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada selagi kita masih kuat, masih sehat, dan masih berpikir. Mari kita gunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Di sini Rasul Paulus kembali mengingatkan kita bahwa hidup yang ada adalah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Karena itu harus kita isi dengan hal-hal yang bermakna. Bagi yang sudah berkeluarga, dimulai dari kehidupan keluarga. Bersama dengan suami, istri, dan anak-anak. Apakah setiap kesempatan yang ada sudah kita gunakan dengan baik? Membangun relasi, menjalin komunikasi, dan menikmati kebersamaan. Bagi kita yang masih sendiri, bagaimana kita menikmati kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kesendirian kita? Sudahkah kita menggunakan semuanya di dalam pimpinan Tuhan? Atau sebaliknya, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah berusia senja atau yang oma-opa, tetapi berlaku bagi setiap kita, bagi semua usia. Mari kita berrefleksi untuk melihat dan memiliki dan tiliklah hati kita. Kalau ada kesempatan untuk beribadah, apakah kita sudah beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau ada kesempatan untuk melayani, apakah kita sudah mengambil bagian di dalamnya? Kalau ada kesempatan untuk menegur atau mengingatkan orang, adakah kita sudah menggunakan kesempatan itu dengan baik? Kalau ada kesempatan kita untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan,
Sudahkah kita mengambil bagian di dalamnya? Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita pergunakan dengan baik. Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini singkat. Berubahlah ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berubah. Karena mungkin akan tiba saatnya di mana kita ingin berubah tetapi tidak punya kesempatan lagi. Namun kesempatan sudah tidak ada bagi kita. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan, ketika manusia berkata, Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selagi ada kesempatan, mari kita belajar dan berubah. Hidup bagi Allah berarti menggunakan waktu dengan bijaksana dan mau mengerti kehendak Tuhan. Berhentilah menyesali kehidupan ini. Mari kita mulai mensyukuri hidup ini. Berhentilah meragukan dan mulailah melakukan kehendak Tuhan. Hari ini, detik ini, saat ini, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan. Maknailah waktu ini sebagai waktu yang terakhir. Supaya kita terus berjuang, memberikan yang terbaik dengan kemampuan yang kita miliki di dalam anugerah Tuhan. Mari kita mengisi kesempatan-kesempatan yang ada untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dan bagi kemuliaan Tuhan. Seperti pujian, hidup ini adalah kesempatan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang
Kailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini Renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan berkata hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan ini akan berlalu. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, mari kita waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani, mari kita melayani dengan sesungguh-sungguh hati kita. Jika hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk berkorban bagi pekerjaannya, mari kita melakukannya dengan penuh kasih. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Teguhkan iman percaya kami lewat kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami diberikan oleh Tuhan hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari hidup kami, agar kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak, terima kasih. Kalau selama ini kami menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, ampuni kami. Biarlah hari ini kami mengambil keputusan untuk kami dapat menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami dengan sebaik-baiknya. Bapak, terima kasih. Hamba mohon meteraikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati kami. Biarlah firman Tuhan ini terus menuntun kehidupan kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita mendengarkan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita sambut dengan pujian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Keras melanda hidupmu, bila putus asa dan lebih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. ayat yang kedua. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
oleh kasih. Ayat yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih firman. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbatas. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau dikagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Ayat yang terakhir. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, kami telah melewati sepekan yang sudah kami lalui bersama-sama, sehingga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan, yang walaupun masih kami lakukan persetujuan kami dari tempat kediaman kami masing-masing, tapi situasi ini Tuhan tidak mengurangi sukacita dan syukur kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman ini Tuhan senantiasa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami mengiringi Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Bapa, kami bersyukur kami telah memberi persembahan kami. Kiranya persembahan ini ya Bapa, kami pakai hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya di waktu yang akan datang Bapa, kami dapat memberi lebih baik lagi. Dan DPJ yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, Engkau memberkati agar persembahan ini Tuhan layak dan kami pergunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati jemaatmu dengan penuh sukacita di dalam mengiringi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Doa persembahan ini kami naikkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas persembahan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita tahu akhir-akhir ini sering banyak kita dengar kabar kematian, baik itu di tingkat RT, di grup pekerjaan, bahkan penyakit yang semakin meningkat. Tapi kita percaya bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan, karena tidak ada yang kita dapat banggakan kecuali ada di dalam Tuhan. Kita angkat pujian, ku hidup karena anugerah-Mu. Jalanku Yesus, pegang erat tanganku. Erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Selama Engkau alasan, selama aku hidup. Engkau alasan, selama aku hidup. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sebab engkau hadir dan memberkati ibadah kami hari ini. Dan kami dapat melakukan ibadah ini di dalam pertolongan Tuhan. Kiranya berkat-berkat rohani yang kami terima lewat ibadah pada pagi hari ini sungguh menguatkan iman percaya kami. Bapa terima kasih. Hamba berdoa Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Baik yang ada di gereja dan ada di rumah masing-masing untuk kami menjalani satu pekan yang akan datang. Kami mohon perlindungan Tuhan atas kami. Darah Tuhan Yesus membentengi kami, sehingga kami terhindar dari kuasa sakit penyakit, secara khusus virus COVID-19. Biarlah seluruh jemaat Tuhan ada di dalam kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan keperluan kami dalam kehidupan pribadi keluarga, Tuhan Engkau cukupkan semuanya. Bapa terima kasih. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, hamba mohon turun kiranya berkat Tuhan atas kami sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian saat ini hingga Maranatha Yesus datang melantik kita saleh-salehnya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu semua. Joy, mana mukanya si Jesslyn? Shalom. Salam. Salam. Kedengeran nggak? Kedengaran? Salam, selamat hari Minggu Mbak Joshua. Kalimantan. Siapa tuh? Halo. Oh, orang Tanjung. Ada Orang Tanjung ikut ada orang Tanjung Selor nih. Halo. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bu. Selamat hari Minggu. Kami lagi parah di sini. Ah, Parah. Kami lockdown, nggak bisa ibadah. puji Tuhan bisa ibadah bersama. Amin, amin. Ya. Salam buat keluarga. Halo. Siapa lagi? Shalom semuanya. Siapa? Oh, Stephen. Stephen, selamat hari Minggu. Halo.
Lagi di mana? Di Tangerang, di Tangerang. Tangerang ya, sehat-sehat ya. Iya, Puji sehat. Puji Apa Tuhan. kabar semuanya? Puji Tuhan, sehat semua, sehat. Pak Wid sama Ibu Iya. mana nih muncul? Nah, ada. Mana Pak Wid? Ada. Mana Ibu? Mana Ibu? Ya, selamat hari Minggu. Yang di puncak mana nih? Yang di puncak? Pak Selamat hari Gultom, Minggu. Ibu Gultom. Sama Ibu, selamat hari Minggu. Salam. Selamat hari Minggu, Ibu Gultom, Pak Gultom. Ya, selamat hari Minggu Pak, Ibu. Ya. Salam sehat Ya. selalu kita semua. Puji Tuhan ya. Siapa lagi? nih? Mama Urai, selamat hari Minggu. Yang dari Kalimantan. Ya, selamat hari Minggu, Bu Gultom, Pak Gultom.